Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Nur Fahmi Tanil Denglopato SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah dari SMA Negeri 1 Timur Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Guru Hebat, yaitu Bapak Ranggo SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Lombok Selatan. Assalamualaikum Pak Ranggo. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Nah, alhamdulillah saya sendiri juga. Apakah Bapak sudah siap melakukan observasi hari ini? Insya Allah siap Ibu. Oke, ini Pak, jadi hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Nah, pada saat kegiatan supervisi nanti, saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Saya akan melihat bagaimana cara Bapak memberi pengajaran atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Nah, ini menjadi sebagai persiapan awalnya Bapak sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bapak lebih siap, lebih percaya diri, dan tentunya lebih semangat, sehingga pembelajaran yang akan Bapak berikan kepada murid itu bermanfaat dan menyenangkan buat murid-murid di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira nih yang menjadi tujuan Bapak terkait materi yang akan Bapak ajarkan itu apa? Terima kasih Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran saya, itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik memahami perencanaan karir, ya. Terus yang kedua memahami pengertian karir. Terus yang terakhir Ibu, peserta didik bisa menentukan langkah-langkah dalam perencanaan karirnya di masa depan. Jadi ada 3 tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dan ingin Bapak lakukan observasi? Baik Ibu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Ya, untuk pengetahuan, siswa mampu merencanakan karirnya di masa depan Bu. Siswa dapat memahami pengertian dari karir. Nah, sedangkan di keterampilan Bu, siswa akan mengerjakan LKPD, langkah-langkah dalam perencanaan karir tentang apa karirnya nantinya, kelemahan serta solusi, dan mereka mampu memaparkan di depan kelas. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Nah, baik. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu ada 2 ya Pak, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa. Nah, sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, seperti strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan, model pembelajarannya seperti apa, ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang akan saya gunakan di dalam kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga bimbingan klasikal berdasarkan kesiapan belajar siswa, minat siswa yang diintegrasikan berdasarkan sosial emosional. Nah, dalam kegiatan pembelajaran saya akan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, lalu membagikan mereka LKPD agar mereka lebih kolaboratif mengerjakan LKPD-nya. Adapun langkah-langkah yang ada pada LKPD, yakni menuliskan langkah-langkah perencanaan karir, lalu menuliskan kelemahan mereka dan bagaimana solusinya. Setelah itu, mereka mempresentasikan perencanaan yang mereka buat di depan kelas. Dan untuk model pembelajaran, saya menggunakan discovery learning. Untuk metode, saya akan menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat,
dan tanya jawab. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Rencana pembelajaran akan dilakukan itu. Berarti rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga bimbingan klasikal yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial. Dan kemudian model yang akan Bapak gunakan itu adalah discovery learning dan metode pembelajaran diskusi kelompok, curah pendapat, dan tanya jawab ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti untuk mendukung materi yang akan Bapak ajarkan di dalam kelas tersebut? Baik Bu, saya akan menggunakan video pembelajaran tentang bagaimana langkah-langkah dalam merencanakan karirnya atau pentingnya perencanaan karir bagi peserta didik agar murid lebih terbuka pikirannya dan sudah ada bayangan ke depan nantinya itu seperti apa karirnya. Kemudian LKPD dan materinya itu dalam bentuk PPT. Nah, baik. Jadi kapan rencananya Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa misal? Dan di kelas berapa yang akan dituju? Serta di jam pelajaran keberapa? Insya Allah Bu, itu besok. Ya, besok karena kebetulan saya ada jam pelajaran di kelas 11 IPA 1 pada jam pelajaran kedua dan 3. Jadi saya rasa materi ini sangat cocok sekali dan pas diberikan layanan ke kelas 11 IPA 1. Oke Pak. Ya Pak, insya Allah besok ya di kelas 11 IPA 1 pada jam kedua dan ketiga. Nah, mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Kembali kita bertemu besok Pak. Nah, insya Allah saya akan ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Jadi setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kegiatan terakhir kita itu Pak akan melakukan pasca observasi, dan pada saat kegiatan tersebut kita akan didampingi langsung oleh pengajar praktik. Oke Pak, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, untuk yang terakhir, pesan apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu. Saya mendapatkan gambaran bagaimana persiapan yang akan saya lakukan untuk supervisi nantinya, ya. Dan juga saya mendapatkan gambaran bagaimana media yang saya gunakan nantinya, model pembelajaran dan metode yang akan saya gunakan, sehingga persiapan saya lebih matang lagi. Oke, terima kasih Pak Rahul atas waktunya, dan saya berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya dan sudah melakukan perbincangan untuk pra-observasi kita kali ini. Sampai bertemu pada besok ya Pak di kegiatan observasi kelas besok. Siap Bu. Demikian percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema perencanaan karir. Oke, untuk memulai bimbingan kita pada kesempatan ini, Bapak menyarankan kepada Farel untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Farel. Oke, lanjut lagi. Pagi hari ini Bapak mau absen, tapi absennya lain daripada yang lain. Ya? Oke, contoh, Bapak absen. Bapak panggil namanya Abdul Razak Pratama. Apa motivasi hidupnya? Ya, langsung jawab. Abdul Razak Pratama. Sukses adalah impian saya. Dan hari ini harus belajar lebih giat lagi. Itu contoh. Jangan menjadikan sukses sebagai tujuan. Lakukan apa yang kamu cintai, lakukan apa yang kamu sayangi, maka sukses itu akan datang dengan sendirinya.
Boleh Bang mulai? Boleh? Terserah apa saja, terserah. Abdul Razak Pratama. Mana orangnya? Oke, aku tidak hidup mana? Apa? Selalu bekerja keras dan yakin pada tujuan. Ayo. Anissa. Oke. Jika berproses, jangan banyak protes. Tepuk tangan untuk Anissa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak dengan pagi ini semua punya motivasi hidup dan tentunya harus punya perencanaan karir dan tujuan hidupnya apa. Untuk memulai materi Bapak punya sedikit ice breaking untuk menguji konsentrasinya kepada anak-anak sekalian. Apakah sudah siap belajar atau belum? Oke, boleh kita mulai ice breakingnya? Boleh. Ya. Kira-kira begini. Bisa ikut langsung sama-sama ya? Bisa. Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita melaksanakan ice breaking, kita lanjut ke materi. Semuanya sudah bagus? Bisa dilihat? Layanan bimbingan konseling. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan tema perencanaan karir. Tujuan umumnya apa? Peserta didik atau konseling mampu memahami pentingnya perencanaan karir, langkah-langkah dalam merencanakan karir, serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan masa depan. Ada tujuan khususnya apa? Peserta didik atau konseling dapat memahami perencanaan karir masa depannya. Peserta didik atau konseling dapat memahami pengertian karir. Peserta didik atau konseling dapat melakukan langkah-langkah dalam perencanaan karirnya. Kita lanjut. Karir. Apa itu karir? Oke, kerja. Boleh. Sebelumnya di benaknya kalian apa itu karir? Anda bisa jawab? Pekerjaan. Satu. Apa lagi? Ada yang lain? Karir. Apa itu karir? Cita-cita. Boleh. Masuk. Oke. Pengertian karir bisa kita lihat semua adalah sejumlah posisi kerja yang dijabat oleh seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan sejak dari posisi bawah hingga atas. Ya, karir itu bisa dibilang apa? Profesi. Apalagi? Jabatan. Apalagi? Untuk memenuhi karir apa? Harus punya cita-cita. Lanjut. Kamu langsung jawab ya? Nonton aja. Belajar apa nonton gitu loh? Tahu bapaknya sakit, tapi bikin bubur, bikin teh. Susah ya? Peduli sama orang tua? Susah. Masih awal pertama. Lagi jalan lagi.
Pertama, apa yang mengenai ini? Kedua, apa yang akan terjadi jika yang ini apa lu? Benar. Boleh empat saja, empat saja. Ada bimbingan dan bimbingan. Bimbingan. Oh, saya ikut kursus. Oke, waktunya habis nak. Sini, satu orang lagi. Kelompok dua, satu orang lagi. Kelompok dua. Ada apa ya? Macam apa ini tuh? Orang paling Para anggota DPRD. Boleh yang mau jadi caleg. Lanjutkan revisi kerja Bapak. Bukan pajak. kalian mantek. Ya, Bisa kena kelompok satu mana? Kelompok satu. Siapa yang jadi artis ini? Kelompok dua, kelompok tiga. Baca. Ya, kelompok satu silakan. apa rencana karirmu setelah lulus SMA? Rencana saya setelah lulus SMA adalah masuk sekolah kedinasan. Apa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan rencana karir setelah lulus SMA? Kendala saya masih kurang pengetahuan dan pengalaman. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala mencapai karir? Solusi saya yaitu selalu membaca, membuka materi-materi tentang kedinasan dan mengikuti organisasi di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Ketiga, satu orang lagi perwakilan kelompok satu. Apa rencana karirmu setelah Ya, itu. Apa rencana karirmu setelah lulus SMA? Rencana saya itu masuk sekolah kedinasan.
Apa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan rencana karir setelah lulus SMA? Kendala yang saya alami adalah kendala yang saya alami itu adalah mengalami keraguan atau ragu jauh, dan keinginan orang tua saya adalah saya ingin menjadi dokter. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala mencapai karir? Solusi saya yaitu saya harus mengikuti keinginan orang tua saya, karena walaupun saya masuk sekolah kedinasan, saya juga tidak akan lulus karena terhalang oleh rabun, dan saya yakin pada diri saya sendiri pasti bisa kalau berusaha dan mempunyai niat. Oke, Sama-sama itu kekerasan. berusaha di pembenaran guys. Kemarin silakan bikin doa. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa bersama-sama untuk ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Ya, terima kasih Nak Farel. Terima kasih untuk kelas 11 IPA 1 atas waktunya. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Banyak Nak, materi di BK itu banyak. Perencanaan karir, kita lagi masuk di materi insya Allah minggu depan. Gaya-gaya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam guru penggerak. Bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi bersama saya Nur Fatli Tanwil Dayung 4 SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Tinjau Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Rahul SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Tinjau Selatan, dan beliau juga yang saya lakukan observasi kelas kemarin. Dan menjadi suatu kebanggaan juga pada hari ini kami ditemani langsung oleh pengajar praktik, yakni Bapak Ambutuo SPDYR. Beliau adalah pengajar praktik angkatan 9. Oke, assalamualaikum Pak Rahul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ambo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan kemarin. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah, menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Berarti sudah sesuai harapan ya Pak? Sesuai harapan Iya Bu, Bapak. sudah. Ya, bisa diceritakan kembali Pak Rahul area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, serta tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas kemarin. Iya Bu, untuk tahapannya tentunya saya membuat modul aja ya Bu, atau RPL, rencana pelaksanaan layanan. Ya, untuk area pengembangan saya fokus ke dua aspek Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Begitu ya Pak. Jadi area pengembangan yang difokuskan itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Dan menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu apakah sudah tercapai dan berhasil dilakukan dalam kelas? Menurut Bapak? Menurut saya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Karena sudah sesuai, tetapi masih ada saja yang memang kekurangan dalam pelaksanaan layanan kemarin. Ya, yang untuk diperbaiki itu ada beberapa, dan itu sudah saya antisipasi nantinya ketika pemberian layanan selanjutnya. Untuk area pengetahuan peserta didik, saya di situ menekankan kepada siswa pentingnya memahami apa itu karir, dan pentingnya juga merencanakan karir mereka ke depannya seperti apa. Ya. Dan untuk area pengembangan saya memberikan kepada siswa LKPD
ya. Saya memberikan LKPD, mereka mengerjakan di situ dan sudah dibagi kelompok. Setelah mereka diskusikan, saya suruh tampil di depan kelas, ya, ditampil di depan kelas untuk mendiskusikan kembali hasil diskusi mereka yang sebelumnya mereka lakukan. Oh iya. Pak Rahul, saya mendengar tadi yang Bapak sampaikan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai, tetapi masih ada kekurangan. Nah, ini saya penasaran Pak, bisa diceritakan apa saja kekurangan yang Bapak temui setelah melakukan observasi kelas kemarin, ataupun ada kendala mungkin yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kekurangan atau hambatan menurut saya Bu itu tetap ada ya di dalam kelas. Hambatannya itu ya seperti pada umumnya, yaitu masih ada beberapa siswa itu yang masih malu Bu. Masih malu, kurang percaya diri, tampil di depan kelas ya. Dan banyak juga siswa yang masih kurang melibatkan dirinya dalam proses pembelajaran. Begitu Bu. Nah, jadi masih ada murid yang belum berani ya Pak? Iya. Masih ada murid yang belum berani, yang belum melibatkan dirinya, kemudian masih kurang keberanian untuk tampil di depan kelas ya. Pada umumnya itu ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya Bu, mungkin dalam pembagian kelompok ya, pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang cukup banyak ya, saya kurang teliti melihat minat belajar peserta didik, karena di dalam kelas banyak siswa itu yang punya gaya belajarnya berbeda-beda seperti itu Bu. Iya Pak, memang benar gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Nah, saya tadi mendengar Bapak mengatakan tentang minat murid. Nah, sekarang bagaimana nih rencana yang akan Bapak tempuh ke depan nanti, atau rencana tindak lanjutnya Bapak ke depan untuk hal yang sudah disampaikan tadi? Ya, saya sudah punya rancangan Bu, dan saya akan melakukan pendekatan lagi Bu ya. Kemudian saya lebih memahami lagi kebutuhan belajar peserta didik. Misalnya memvariasikan lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar itu penting, dan pada saat memetakan minat belajar mereka Bu, harus disesuaikan dengan gaya belajarnya ya, agar murid yang tertarik pada gaya belajarnya seperti visual, audio, dan kinestetik merasa terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Bu. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Pak. Nah, saya salut dengan ide yang akan Bapak lakukan ke depan nanti. Jadi itu rencana Bapak ke depan ya, lebih memahami kebutuhan belajar mereka, kemudian memvariasikan lingkungan belajar, memetakan minat belajar murid, dia belajarnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik ya Pak, dan hasilnya tentu akan jauh lebih baik dari praktek kemarin. Nah, saya tidak sabar nih Pak menunggu cerita-cerita dari Bapak terkait realisasi yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Kapan rencana Bapak mau melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sudah sampaikan tadi? Insya Allah secepatnya Bu ya. Untuk waktunya itu saya akan atur waktu yang baik dan tepat untuk rencana yang saya sampaikan tadi Bu. Memang benar Pak, karena misalkan bulan suci Ramadan, jadi pembelajaran lebih efektif dikarenakan ada kegiatan-kegiatan keagamaan ya yang sangat padat. Paling tepat mungkin itu bisa di awal ajaran baru supaya suasana yang baru juga, semangat yang baru. Iya. Ya, saya tidak sabar ya Pak menunggu cerita-cerita yang menarik dari Bapak nanti ya, cerita-cerita keberhasilan Bapak terkait rencana yang akan Bapak lakukan ini ke depan nanti. Baik Pak, insya Allah berhasil dan semoga sukses. Nah, terima kasih Pak atas percakapan yang kita lakukan ini, dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan secepatnya bisa direalisasikan. Ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.